Hari ini tanggal 4 Januari ya, untuk IHSG naik cukup tinggi 1,11% ya. Ini udah mendekati area resistennya, tapi tadi belum sempat nyentuh 7.375 ya. Untuk harga tertingginya hari ini hanya di area resistensi untuk level IHSG hari ini. Jadi untuk besok mungkin ya lihat aja apakah bisa breakout dan bertahan di atas 7.370-an atau enggak ya. Kalau secara teknikal sih seperti itu. Semoga aja sih bisa breakout. Coba kalau kita cek untuk transaksinya dulu ya. Hari ini tanggal 4 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini aslinya masuk cukup banyak ya. Khususnya di saham-saham perbankan ini, saham-saham big cap ya. Di saham Bank Mandiri hari ini aslinya langsung masuk 400M dan harga sahamnya naik cukup tinggi, kalau nggak salah 4% lebih ya. Nanti kita akan cek untuk saham Bank Mandiri. Selain di saham Bank Mandiri, untuk aslinya hari ini juga masih masuk di saham BBCA, net buy 359,5M, kemudian di Bank BRI net buy 182,4M. Di FILM Adaro, Bank BNI, Telkom juga aslinya masuk untuk hari ini. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada DSNG, kemudian UNTR, MDK, Goto, cuman untuk nilainya nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi hari ini untuk IHSG diakumulasi oleh asing. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini sebenarnya ya, untuk indeks Asia itu sebagian besar merah loh. Hanya IHSG Asia ini yang ditutup hijau dan naiknya cukup tinggi lagi ya, 1,1%. Jadi asingnya masih optimis untuk IHSG. Semoga aja sih seperti itu. Buat besok mungkin patokannya ini aja ya, 7.375, semoga bisa breakout di atas itu. Tapi sekiranya gagal breakout malahan turun cukup dalam, nah itu perlu hati-hati karena ada kemungkinan bisa jadi ya sebagian investor asing mulai taking profit sekiranya gagal breakout. Tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan asingnya masih masuk dan IHSG masih bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG. Kembali lagi disclaimer untuk selanjutnya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini ATH ya, untuk saham Bank BCA berhasil breakout soalnya. Open gap atas di awal market itu langsung dibuka hijau, opennya di 9.400, turun dikit kemudian ngegas dan ini berhasil breakout loh di atas 9.450 ya, walaupun cuma satu tick. Semoga aja untuk besok masih bisa bertahan di atas 9.450 ya. Kalau bisa bertahan di area sini aja untuk Bank BCA sih kemungkinan masih bisa naik lagi sih, dalam tanda kutip asingnya nggak keluar ya. Soalnya untuk hari ini asingnya masuk lagi bahkan dengan nilai yang hitungannya lumayan banyak ya, net buy 359M. Coba kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham BBCA. Hari ini tanggal 4 Januari untuk asingnya yang masuk ada ZP, BK, AK, RX ya, ini broker-broker asing. KZ, nah ini yang keluar. Ya kan ZP, BK, AK, RX, SCC versi asing masuk ya, paling banyak ZP net buy 113M, kemudian BK net buy 109,5M, AK, CC, RX juga masuk ya. Untuk nominalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kemudian yang paling banyak jualan untuk hari ini aslinya KZ, itu pun cuma 18,6. Jadi untuk saham Bank BCA hari ini diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya net sell, aslinya net buy cukup banyak ya, walaupun cenderung trading sini ZP, BK nggak akumulasi banget. Jadi untuk besok sih ya perhatikan aja level ini, semoga aslinya nggak distribusi dan masih bisa bertahan di area atau di atas 9450 ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA. Kalau mau entry ya disclaimer sih, kalau besok masih dibuka hijau, tapi kalau langsung merah turun di bawah 9450 ya mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih untuk besok kalau nggak sideways ya di area resistannya ini, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu. Untuk hari ini aslinya net buy cukup banyak soalnya ya. Jadi untuk besok kalau aslinya masih masuk, kemungkinan tuh saham Bank BCA bisa naik lagi lebih tinggi. Apalagi misal nanti laporan kuartal 4-nya juga udah keluar dan hasilnya positif, ya kemungkinan sih naik ya.
Biasanya sih kalau ada isu laporan pendapatan BPKA kuartal 4 itu bagus ya, nanti naik dulu setelah laporannya keluar dan beneran bagus, itu kadang koreksi loh, jadi perlu hati-hati di saat-saat itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini juga naik, tapi belum bisa breakout ya. Hari ini naik 1,79% ke level 5.700. Tadi sempat turun untuk saham Bank BRI, ternyata sempat merah dulu ya, sempat ke 5.575, tapi habis itu naik dan close di 5.700 setelah nyentuh level tertingginya untuk hari ini. Nggak ada perlawanan buat turun sih, jadi semoga aja untuk besok bisa naik uji 5.750, breakout di atas itu ya kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya, apalagi kalau kita lihat secara tren itu cukup bagus ini untuk candlenya ya, naik, koreksi turun, naik, breakout, koreksi lagi, koreksi, breakout, dan kemarin udah koreksi, mudah-mudahan bisa breakout di atas 5.750 untuk besok ya, besok tanggal 5 berarti hari Jumat ya, hari Jumat ya, semoga aja nggak banyak yang taking profit sih, semoga aja ya, tapi karena hari Jumat mungkin hmm, ya ya perlu hati-hati juga sih kalau IHSG merah, kalau merah, tapi kalau IHSG hijau kemungkinan untuk saham-saham seperti BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri mudah-mudahan masih bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Perhatikan aja level 5750 untuk besok apakah bisa breakout atau enggak di atas itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini naik cukup tinggi, naik 4% lebih ya. Padahal untuk saham Bank Mandiri ini beberapa waktu terakhir itu hitungannya sepi sih dibandingkan BBCA, Bank BRI hitungannya paling sepi, tapi sekali masuk untuk asingnya langsung banyak ya, 400-an M, dan hari ini naik 4% lebih, 4,10%, bahkan tadi sempat nyentuh level 6.400 dan turun lagi, berarti ATH ya ini untuk saham Bank Mandiri. Kalau secara teknikal sih untuk level harga saat ini itu supportnya ya di sini 6.200 sudah jadi area support terdekatnya, dan resistennya ada di 6.560. Mungkin untuk jangka swing ya, untuk swing di saham Bank Mandiri mudah-mudahan bisa nguji resistennya di 6.500-an sih, tapi untuk besok sih karena hari ini udah naik cukup tinggi ya, hati-hati aja ya kalau koreksi. Kalau koreksi mending tunggu dekat-dekat supportnya, misal dekat-dekat 6.200 itu ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk ya. Tapi kalau secara tren ya ini masih bullish sih, dan breakoutnya hari ini untuk saham Bank Mandiri ini ya menandakan untuk saham Bank Mandiri ini emang tren besarnya bullish ya. Untuk besok coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PMRI aslinya net 403,3 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 4 Januari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya yang masuk broker-broker asing ini. AK, ZP, BK, YU, RX, versi asing masuk ini ya kan, ini broker-broker asing sih. AK netbuy 185,9 M, ZP netbuy 133,1 M, BK netbuy 117 M ya. Kemudian yang keluar untuk asingnya paling banyak satu aja, ini KZ ya. Untuk KZ ini mungkin taking profit ya, soalnya hampir seluruh transaksinya jualan ini untuk KZ versi asing di saham Bank Mandiri, tapi yang masuk lebih banyak lagi sih. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa bertahan di atas ini. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya mudah-mudahan masih bisa naik, tapi amat nanggung sih kalau mau langsung nge-HK di awal market, soalnya ini pertama udah di tengah-tengah, udah naik cukup tinggi juga ya, mending nunggu koreksi dulu. Kalau koreksi, kalau naik ya berarti ini target price-nya 6.550. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya.
kembali lagi disclaimer sih, kalau mau entry amannya emang nunggu koreksi dulu, kalau langsung nge-HK agak rawan sini antara potensi profitnya dan resikonya juga sama-sama, ini 1 banding 1 sih kalau menurut saya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. BBNI juga hari ini naik cukup tinggi, berhasil breakout ya, naik 4,67% ke level 5.600, bahkan tadi sempat nyentuh level 5.670, 5.600. Tadi sempat nyentuh level 5.675 tapi turun ya. Turun. Kalau secara teknikal ya emang masih bullish sih ini, karena hari ini juga berhasil breakout. Untuk resisten selanjutnya untuk saham Bank BNI misal masih uptrend ya. Target price-nya mungkin kalau untuk swing semoga aja bisa nyentuh 5.850 sih, ini resisten selanjutnya untuk saham Bank BNI, dan supportnya 5.425 udah jadi support tertekan untuk saham Bank BNI, walaupun cukup jauh juga ya. Jadi kalau mau entry agak telat ya, seharusnya tadi itu ketika konfirmasi breakout ya, disertai volume yang cukup gede mungkin ya, lihat bid overnya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BNI tanggal 4 Januari aslinya masuk net B78 eman. BBNI hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan untuk transaksinya didominasi oleh asing ya, transaksinya didominasi oleh asing. Untuk lokalnya ada yang masuk cukup banyak ternyata. Untuk CC versi lokal net B 87,6 M ya. Jadi untuk lokalnya sebenarnya ada yang akumulasi itu si CC. Dan untuk asingnya net B KZ, ZP, RE, GU versi asing masuk, dan yang keluar untuk asingnya AK, BK, IF. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak yang masuk ya. Untuk besok mungkin karena ini udah di area sini ya, di tengah-tengah, mungkin amannya kalau mau masuk itu nunggu koreksi dulu ya. Setelah koreksi sekiranya di level berapa itu ada tanda-tanda mau pullback, nah itu bisa entry masuk. Tapi kalau langsung ngakak sebenarnya ya agak beresiko sih, mirip-mirip dengan Bank Mandiri, potensi profitnya dan resikonya juga 1 banding 1 ini kalau di tengah-tengah seperti ini ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini juga naik cukup tinggi, bahkan sempat berhasil breakout ya. Walaupun tadi sempat koreksi ke area support, mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di area 1380 ya lumayan, ini cukup tinggi naik kenaikannya ya. Hari ini aja ditutup naik 5% lebih. Misal tadi ambil di harga support ya ya bisa berapa berarti? Ya hampir 6% ya. Kan lumayan. Untuk besok sih mungkin perhatikan saya level ini ya, untuk support terdekatnya ada di 1880. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Tapi kalau jebol di bawah ini ya disclaimer sih, mungkin buat temen-temen yang udah floating profit kalau mau diamankan sebagian ya kalau mau. Tapi kalau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa naik untuk besok. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BRIS tanggal 4 Januari ya. Asingnya masuk ini 21 M. Jadi ketika asingnya masuk di saham BRIS emang biasanya naik sih. Asing masuk di BRIS, BBTN, Arto naik harga sahamnya. Untuk hari ini ada AZ yang masuk ini versi lokal sih. Jadi untuk saham BRIS hari ini lokalnya ada yang masuk cukup banyak, yaitu AZ, dan untuk asingnya NetBay. AK, KZ, PD, CC versi asing NetBay ya, paling banyak AK, NetBay 9 eman lebih. Dan yang keluar hitungan juta aja. Jadi untuk saham BRIS hari ini asingnya akumulasi. Untuk lokalnya juga walaupun secara nilai lebih banyak yang keluar, tapi ada AZ yang masuk 13,7 M. Untuk besok mungkin perhatikan saya level ini, semoga masih bisa bertahan di area 1880. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan sideways dulu ya, soalnya untuk hari ini walaupun aslinya masuk tapi hitungannya sih belum ada yang akumulasi banget sih. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Kalau mau langsung entry ya
mantap nggak mantap ya, soalnya hari ini eh nggak ada yang akumulasi banyak sih. Mungkin kalau mau trading siapa tahu besok naik ya, antisipasinya bisa di bawah 1870 ke bawah lah, bisa diantisipasi atau disesuaikan aja ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan untuk tahun depan dividennya lebih gede sih ini, kemungkinan untuk saham BRIS ya, soalnya pendapatan di tahun 2023 terus bertumbuh untuk saham BRIS. Kalau kita cek aja di sini, estimasinya 121 ya per lembarnya. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN. BBTN hari ini juga naik lumayan tinggi ke level 1295 ya. Berhasil breakout untuk tadi Bank BTN, breakout di atas 1275 dan close mendekati area resisten sih. Untuk resistennya untuk level harga ini berarti di 1300. Di 1300, 1305. Besok perhatikan aja area resistennya ini apakah bisa breakout atau enggak ya. Kalau berhasil breakout di atas 1305, target price-nya ke 1330. Tapi kalau sekiranya gagal breakout malah turun ya, nggak ada salahnya buat diamankan. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya, kalau tujuannya trading di saham Bank BTN. Tapi kalau tujuannya untuk invest ya di hold aja sih. Kemungkinan masih bisa naik lagi mungkin untuk jangka kedepannya ya, apalagi valuasi saat ini itu kayaknya masih relatif menarik sih. Valuasinya nggak mahal-mahal banget ya untuk saham Bank BTN, tinggal nunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana, semoga nggak mengecewakan. Kalau kita cek di sini lebih detail untuk hari ini Bank BTN aslinya masuk sih netbuy 6M ya tadi. Hari ini aslinya netbuy 6,7M, harga sahamnya naik. Untuk BBTN hari ini tanggal 4 Januari. Secara keseluruhan ada MG, YO yang akumulasi ya. YO yang masuk itu versi asing. Oh sorry, untuk YO AG yang masuk asing ya. Oh sorry, lokal. MG YO yang masuk itu versi lokal. Jadi lokalnya ada yang akumulasi ternyata hari ini. Dan untuk aslinya netbuy harga sahamnya naik ya. Semoga saja untuk saham Bank BTN untuk besok bisa dibuka hijau dulu di awal market ya. Perhatikan level ini 1300, 1305. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau berhasil breakout ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau masuk buat trading, untuk target price-nya ada di 1330. Mungkin seperti itu ya untuk harga saat ini. Valuasinya masih menarik ini untuk saham BBTN. Kalau kita cek aja di sini untuk PBV di harga saat ini ada di level 0, 0, mana? 0,6 ya, ini 0,63 loh, menarik ya. Dividen yield-nya juga lumayan 3,3%. Jadi walaupun nggak sebanyak bunga deposito ya, tapi hitungannya lumayan sih, ada potensi capital gain dan tiap tahun juga dapat dividen untuk saham Bank BTN. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BTN ya. Kembali lagi disclaimer untuk besok perhatikan aja level 1300-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Bank digital Arto hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya. Ini malah candlenya merah, tadi sempat turun koreksi sampai ke area support tapi dijaga di area sini dan ditarik naik lagi. Semoga saja untuk besok masih bisa bertahan di atas 3080 sih. Kalau langsung hijau malah bagus untuk target price-nya ke 3500. Coba kalau kita cek untuk saham Arto. Arto hari ini tanggal 4 Januari ya, itu aslinya net sell malahan keluar 3,4M. Aslinya keluar, candlenya merah ya. Arto kalau kita cek hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan hitungannya lebih banyak yang keluar sih emang di saham Arto. Jadi untuk besok kalau lihat transaksi hari ini aja sih bisa jadi akan sideways dulu. Semoga aja ini sih nggak jebol 3080-nya ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu untuk saham Arto ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Untuk resistennya ada di 3500 dan support tertekannya di 3080. Semoga aja nggak jebol ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYB.
BBYB juga mirip-mirip ya dengan Arto untuk hari ini, tidak terlalu volatilitasnya itu nggak terlalu tinggi, ini malahan sempat naik turun ya. Untuk area support resistennya masih sama, jadi untuk saham BBYB masih cenderung bergerak konsolidasi di range area 430 sampai 485-an. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal BBYB tanggal 4 Januari hasilnya keluar 1 eman lebih dan hitungannya nggak terlalu rame ya. Tadi kalau kita cek untuk nilai transaksi BBYB hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan CC net sell 1,4 M dan hitungannya belum ada yang nampung sih. Hati-hati aja untuk besok. Kalaupun naik ya, kalau nggak bisa breakout di atas 488 ya mending wait and see aja ya. Bagusnya kalau mau entry itu ya waktu kemarin itu pas deket-deket supportnya 430. Nah itu entry kemudian taking profitnya deket-deket 480-an ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBYB. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua.